Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 46. Sementara itu Ki Surakanda pun berkata lebih lanjut. Perbuatan Paksi yang licik itu telah membuat Ki Semburwangi terluka di bagian dalam tubuhnya, karena Ki Semburwangi tidak mau menghadapi anak itu dengan bersungguh-sungguh. Jika saja Ki Semburwangi tidak mengendalikan dirinya, maka Paksi tentu sudah mati. Tetapi Ki Semburwangi masih juga menghormati Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ki Panengah pun mengangguk hormat sambil menjawab. Kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Ki Semburwangi sehingga muridku dapat kembali ke perguruan ini dengan selamat. Semula kami mengira bahwa Paksi benar-benar ingin meninggalkan perguruan ini dan mencari perguruan lain yang lebih baik dan berbobot. Tetapi yang terjadi adalah perbuatan licik yang jahat itu. Ki Panengah dan Ki Waskita, apakah kalian memang memerintahkan Paksi untuk menjajaki tataran ilmu dari perguruan kami? Tidak, Ki Surakanda, sama sekali tidak. Jadi apa maksud Paksi sebenarnya dengan permainan kotornya itu? Sudahlah, Ki Surakanda, sahut Ki Waskita. Sebaiknya kita berkata berterus terang saja. Apakah maksud kedatangan Ki Surakanda? Ki Surakanda tidak perlu mengarang ceritera yang begitu panjang untuk menjelek-jelekan Paksi di hadapan kami, karena kami lebih percaya kepada Paksi daripada kepadamu. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh seseorang guru. Berkata Ki Surakanda. Apalagi guru-guru yang memanjakan murid-muridnya. Mereka tidak mau melihat kenyataan. Tetapi mereka langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh muridnya. Meskipun muridnya itu mengada-ada dan bahkan berbohong. Ki Panengah mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian menjawab. Kesalahan yang sama telah dilakukan pula oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ia langsung mempercayai Ki Semburwangi, kepercayaannya, meskipun Ki Semburwangi itu berbohong. Wajah Ki Surakanda menegang. Dengan nada tinggi ia bertanya. Jadi kau menuduh Ki Ajar Wisesa Tunggal tidak melihat kenyataan yang terjadi di sanggar Ki Tumenggung Sarpabiwada? Iya, jawab Ki Panengah. Kau telah berani menghina Mahaguru di perguruan kami. Ki Panengah, tanpa ada yang memberikan laporan, Ki Ajar Wisesa Tunggal dapat melihat tanpa dibatasi oleh ruang. Bahkan Ki Wisesa Tunggal dapat melihat menembus batasan waktu. Ki Ajar tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, jangan mencoba menghinanya. Tetapi Ki Waskita menyahut. Ki Surakanda. Mungkin Ki Ajar dapat melihat menembus jarak dan batasan ruang. Tetapi Paksi adalah orang yang mengalami. Ia berada di ruang dan waktu kejadian. Betapapun tajamnya penglihatan Ki Ajar Wisesa Tunggal, namun yang mengalami dalam waktu dan ruang itu tentu lebih pasti terhadap peristiwa yang terjadi itu. Tetapi Paksi telah berbohong. Yang dialaminya tidak seperti yang dikatakannya. Bukan Paksi yang berbohong. Tetapi Ki Ajar Wisesa Tunggal. Yang dikatakannya tidak seperti yang dilihatnya dengan ketajaman mata batinnya, namun kemudian Ki Panengah telah meneruskannya. Itu jika kita percaya bahwa Ki Ajar dapat melihat menembus batasan ruang dan waktu. Cukup, bentak Ki Surakanda. Kalian benar-benar telah merendahkan derajat Mahaguru kami. Kalian akan menyesalinya sepanjang hidup kalian. Bukan maksud kami, Ki Surakanda. Tetapi biarlah kami berbicara sewajarnya saja. Aku berbicara wajar. Syukurlah. Tetapi apa maksud kedatanganmu selain untuk memamerkan kelebihan Ki Ajar Wisesa Tunggal? Wajah orang itu menjadi merah. Namun kemudian ia pun berkata. Baik. Dengarkan Ki Panengah dan Ki Waskita. Aku datang untuk minta agar Paksi diserahkan kepadaku. Aku akan membawanya menghadap Ki Ajar Wisesa Tunggal. Paksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Ki Semburwangi. Tetapi Ki Panengah dan Ki Waskita justru tertawa. Dengan nada tinggi Ki Panengah itu pun berkata. Kenapa Ki Semburwangi menjadi cengeng dan tombak cucukan? Seperti kanak-kanak yang kalah berkelahi dengan kawannya, ia langsung menangis dan melaporkan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya lah yang menantang kanak-kanak kawannya bermain itu untuk berkelahi. Cukup. Cukup. Ki Surakanda berteriak. Kenapa kalian menjadi demikian sombongnya sehingga kalian berani menghina perguruan kami? Kami tidak bermaksud menghina, Ki Surakanda. Tetapi itu tidak wajar sama sekali. Kau tentu sudah mengetahui jawaban kami. Kami tidak akan menyerahkan Paksi.
Jadi kalian akan mengorbankan perguruan serta padepokan yang masih sedang dipersiapkan ini hanya untuk seorang murid yang keras kepala? Kenapa kau berkata begitu, Ki Surakanda? Jika kalian tidak menyerahkan Paksi, maka kami akan datang ke padepokan ini. Baiklah, kami berterus terang sebelum kalian menyesal. Jangan mencoba mengganggu padepokan ini. Jika kalian memaksanya, kalian akan hancur sendiri. Kau jangan mengandalkan prajurit yang sedang bekerja membantu membangun padepokanmu. Tetapi kau harus berlandaskan pada kekuatan dan kemampuan padepokanmu sendiri. Itu tidak adil, Ki Surakanda. Kami tidak tahu berapa banyak murid di perguruanmu. Jika muridmu jauh lebih banyak dari jumlah murid di perguruan ini, maka pertempuran akan menjadi tidak seimbang. Jika kalian merasa bahwa perguruan kalian hanya perguruan kecil dan tidak mungkin melawan perguruan kami, serahkan Paksi. Tidak, jawab Ki Panengah tegas. Jika kalian memang berniat untuk menyelesaikan persoalannya, marilah kita berbuat adil. Biarlah Paksi dan Ki Semburuwangi menyelesaikan persoalan mereka. Persoalannya sudah diangkat menjadi persoalan antar perguruan. Baik. Jika itu yang kau kehendaki, jawab Ki Panengah. Jika kalian mau datang, datanglah. Kau libatkan para prajurit itu? Sebagian dari mereka adalah murid-muridku. Bohong, licik, pengecut. Apa bedanya? Mereka berguru kepadaku selama mereka membangun padepokan ini. Tidak. Mereka tidak pernah berguru kepadamu. Ki Panengah tertawa. Katanya, terserahlah kepadamu. Tetapi aku akan memanggil mereka untuk mempertahankan perguruan mereka. Ki Surakanda itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Kita akan menempuh jalan yang paling adil. Katakan, Ki Surakanda, sahut Ki Panengah. Kita akan menentukan, padepokan manakah yang lebih baik di antara padepokan kita. Kita akan menampilkan 5 orang terbaik dari padepokan kita masing-masing. Perang tanding? Tidak. Sekedar untuk meyakinkan kita, padepokan siapakah yang terbaik di antara kita. Ki Panengah menarik nafas panjang. Katanya, apakah kami yang tua-tua ini harus tampil di gelanggang permainan seperti itu? Jika kalian memang tidak memiliki keyakinan untuk dapat mengimbangi perguruan kami, katakanlah. Kami tidak akan memaksakan cara ini. Tetapi serahkan Paksi kepada kami. Baiklah. Ki Panengah mengangguk-angguk. Kami akan menerima 5 orang tamu yang akan melakukan penjajagan di perguruan kami. Bagus. Tetapi dengan taruhan. Masih ada tetapinya? Ya. Jika kalian kalah, kalian akan menyerahkan Paksi kepada kami. Jika kami menang, tapi dengan taruhan. Kami tidak akan mengambil Paksi. Serahkan Semburuwangi kepada kami. Itu tidak termasuk dalam perjanjian. Akhirnya Ki Panengah pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami tidak menuntut apa-apa. Kami setuju dengan menurunkan 5 orang terbaik dari padepokan ini, tentu termasuk guru dan para pembantunya. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, ya. Siapapun boleh turun ke arena. Tidak terbatas pada murid-muridnya saja. Baiklah. Kami akan menunggu kedatangan kalian. Beri kesempatan Paksi minta diri kepada kedua orang tuanya, atau biarkan ia melarikan diri. Tetapi kemanapun ia lari, kami akan dapat menangkapnya. Tidak. Paksi tidak akan lari. Paksi tidak akan minta diri kepada orang tuanya. Tetapi Paksi akan menjadi seorang dari 5 orang yang akan turun ke permainan itu. Baik. Aku akan pulang. Pada kesempatan lain, kami akan datang dengan kawan-kawan kami yang akan turun ke gelanggang untuk menghancurkan kesombongan orang-orang dari perguruan ini. Silahkan, Ki Surakanda. Kami akan menunggu. Demikianlah, maka Ki Surakanda pun meninggalkan padepokan yang masih sedang dikerjakan itu. Ia sempat melihat para prajurit yang sedang sibuk bekerja. Ki Surakanda pun menyadari bahwa kekuatan padepokannya tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kekuatan yang ada di padepokan itu. Para pekerja yang terdiri dari para prajurit itu tentu tidak akan berdiam diri jika padepokan itu diserang.
Seperti yang pernah terjadi, pasukan Harya Wisaka yang kuat pun tidak mampu memecahkan perlawanan para prajurit, para cantrik dan para pemimpin padepokan itu. Apalagi padepokannya. Tetapi justru karena tantangannya diterima, maka padepokannya akan dapat mempermalukan padepokan yang nampaknya didukung sepenuhnya oleh kalangan Istana Pajang. Jika padepokan kami dapat mengungguli padepokan Ki Panengah, maka perhatian para pemimpin Pajang akan berpaling kepada kami, berkata Ki Surakanda kepada diri sendiri. Sementara itu, Ki Panengah dan Ki Waskita telah memberitahukan tantangan itu kepada Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya serta taruhannya. Mendengar tantangan itu Pangeran Benawa justru tertawa. Katanya, "Nah, keinginanku akan dapat terpenuhi. Kita akan berhubungan dengan orang yang tidak mau menghiraukan paugeran dan tatanan kehidupan orang banyak. Ki Ajar Wisesa Tunggal adalah orang yang hanya mau menuruti kemauannya sendiri." "Apa keinginanmu, Adimas?" bertanya Raden Sutawijaya. "Berbuat serupa," jawab Pangeran Benawa. "Tetapi hanya terhadap Ki Ajar Wisesa Tunggal. Orang itu tentu sangat berbahaya, Pangeran. Orang yang disebut Mahaguru oleh para pengikutnya itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi," sahut Ki Panengah. "Bukankah menyenangkan sekali?" desis Pangeran Benawa. "Sebaiknya Pangeran mencari permainan yang lain saja," minta Ki Panengah. Pangeran Benawa mengerutkan dahinya. Namun Raden Sutawijaya pun berkata, "Kita masih belum tahu kapan mereka datang. Kita pun masih belum yakin bahwa mereka bersungguh-sungguh atau sekedar mencoba menggertak kita." Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya, "Aku berharap bahwa mereka benar-benar datang. Aku ingin tahu wajah orang yang menyebut dirinya Ajar Wisesa Tunggal itu." Ki Waskita pun berkata, "Sebaiknya kita tidak usah terlalu memikirkan mereka. Bukannya kita menjadi lengah. Tetapi kita tidak akan menjadi sangat terikat dengan tantangan utusan Ki Ajar Wisesa Tunggal itu." Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Namun bagaimanapun juga, orang-orang dari perguruan Ki Panengah itu harus mempersiapkan diri. Jika benar mereka datang berlima, maka yang harus bersiap-siap menghadapi mereka adalah Ki Panengah sendiri, Ki Waskita, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi. Namun untuk menurunkan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, Ki Panengah harus mendapat izin dari Ki Gede Pemanahan. Karena itu, maka di hari berikutnya, Ki Panengah dan Raden Sutawijaya telah pergi ke Pajang untuk menghadap Ki Gede Pemanahan. Mendengar tantangan dari Ki Ajar Wisesa Tunggal lewat Ki Surakanda, Ki Gede Pemanahan tertawa. Katanya, "Ada baiknya untuk menguji kemampuan murid-murid dari perguruan Ki Panengah. Sebenarnya kami tidak perlu menguji lagi, Ki Gede. Kami sudah meyakini kemampuannya. Tetapi kami tidak berani melakukannya tanpa izin Ki Gede. Apalagi Pangeran Benawa. Tetapi agaknya Pangeran Benawa sulit untuk dicegah selain kami memang tidak mempunyai orang lain yang memiliki kemampuan setinggi Pangeran Benawa, karena perguruan kami masih sangat muda. Memang sulit untuk mencegah Pangeran Benawa jika ia sudah menyatakan satu keinginan. Aku akan menghadap Sultan. Jika Sultan berkeberatan, aku akan memberitahukan kepada Ki Panengah. Kami menunggu, Ki Gede. Jika besok aku tidak datang, atau tidak ada utusanku menemui Ki Panengah, berarti tidak ada keberatan apa-apa." "Baik, Ki Gede. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan apa-apa. Usahakan agar Pangeran Benawa tidak ingin langsung bertemu dengan Ki Ajar Wisesa Tunggal." "Ya, Ki Gede." Ki Ajar pun tentu akan mempunyai perhitungan yang lebih baik setelah Paksi mampu mengalahkan salah seorang kepercayaannya yang bernama Semburwangi itu. "Ya, Ki Gede." "Baiklah. Aku pun minta Sutawijaya berhati-hati. Jangan merendahkan orang lain. Mungkin di padepokan itu tidak terdapat orang berilmu sangat tinggi. Tetapi Ki Ajar Wisesa Tunggal akan dapat minta bantuan kepada sahabat-sahabatnya." "Baik, Ayah. Aku akan berhati-hati. Aku pun akan berusaha agar Adimas Pangeran Benawa tidak menganggap kehadiran Ki Ajar Wisesa Tunggal itu sebagai satu permainan. Tetapi ia harus bersungguh-sungguh. Usahakan agar Pangeran Benawa tidak langsung berhadapan dengan Ki Ajar itu sendiri jika Ki Ajar itu langsung terjun di arena." "Baik, Ayah. Aku akan mencoba mengekangnya." Setelah mendapat beberapa pesan dari Ki Gede, maka Ki Panengah dan Raden Sutawijaya pun telah minta diri.
Nanti aku akan menghadap Kanjeng Sultan, berkata Ki Gede kemudian. Sepeninggal Ki Panengah dan Raden Sutawijaya, maka Ki Gede Pemanahan pun telah berbenah diri untuk menghadap Kanjeng Sultan Pajang, untuk menyampaikan sikap Pangeran Benawa yang ingin ikut turun menghadapi tantangan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Namun ketika Ki Gede sampai di istana, maka seorang pelayan dalam memberitahukan agar Ki Gede menunggu sebentar. Ada apa? Bertanya Ki Gede agak heran. Jika tidak ada keperluan yang sangat penting atau jika Sultan tidak sedang mandi, jarang sekali Ki Gede harus menunggu jika ia akan menghadap Sultan pada saat apapun juga. Bahkan di malam hari. Kanjeng Sultan baru menerima tamu. Siapa? Seorang perempuan. Perempuan, jantung Ki Gede menjadi berdebar-debar. Tentu ada yang tidak sewajarnya telah terjadi. Namun beberapa saat kemudian, seorang pelayan dalam telah datang mengemban perintah Kanjeng Sultan bahwa Ki Gede dipersilahkan untuk masuk ke ruang samping. Ki Gede pun segera masuk ke ruang samping. Demikian ia melangkahi pintu, maka ia pun terkejut, yang sudah menghadap Sultan adalah Sekarsari, istri Harya Wisaka. Terlambat, berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya. Sebenarnya lah sebelum Ki Gede Pemanahan mengatakan sesuatu, Kanjeng Sultanlah yang berkata lebih dahulu. Kakang Pemanahan, Sekarsari hanya mohon izin untuk dapat bertemu dengan suaminya. Apakah Kanjeng Sultan mengizinkannya? Bukankah wajar jika seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang dipenjara? Tetapi dengan janji, bahwa setiap kali Sekarsari akan mengunjungi suaminya ia harus minta izin. Apakah ada orang lain yang dapat memberinya izin selain Kanjeng Sultan? Tidak. Kanjeng Sultan menggeleng. Harya Wisaka adalah seorang tahanan yang sangat berbahaya. Ia sudah berusaha untuk melakukan pemberontakan. Bahkan ingin membunuh putraku, Pangeran Benawa. Karena itu, hanya akulah yang dapat memberinya izin untuk menengok suaminya. Hamba mengucapkan beribu terima kasih, Sinuhun, desis Sekarsari sambil tersenyum. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati. Tentu senyumnya itulah yang membuat Kanjeng Sultan memberinya izin untuk menengok suaminya. Tetapi setiap orang pun akan mengerti bahwa tentu tidak hanya tersangkut pada senyuman itu saja. Ki Gede Pemanahan itu pun kemudian bertanya. Apakah Kanjeng Sultan memberikan batasan kapan saja Harya Wisaka dapat dijenguk oleh istrinya? Kapan saja Sekarsari menginginkan. Tetapi sekali lagi, Sekarsari harus mendapat izin langsung dari aku sendiri. Hamba Kanjeng Sultan, desis Ki Gede Pemanahan. Sementara itu Kanjeng Sultan pun kemudian berkata kepada Sekarsari. Kau boleh pulang Sekarsari. Datanglah kapan saja kau perlukan. Tetapi kau tidak dapat langsung mengunjungi suamimu. Hamba, Kanjeng Sultan. Hamba tentu akan menghadap Kanjeng Sultan lebih dahulu. Karena hamba tahu bahwa hanya Kanjeng Sultanlah yang mempunyai kekuasaan untuk mengizinkan hamba menengok Kakang Mas Harya Wisaka. Meskipun sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban seorang istri, karena sebenarnya lah hamba tidak lagi merasa terikat kepadanya sejak hamba tahu bahwa Kakang Mas Harya Wisaka telah berani melawan Kanjeng Sultan. Syukurlah. Jika kau dapat menilai sikap suamimu yang salah itu. Kau memang seorang istri yang baik. Tetapi sayang, bahwa kau jatuh ke tangan seorang laki-laki yang jahat. Hamba memang menyesal, Kanjeng Sultan. Tetapi segala sesuatunya sudah terlanjur. Baiklah. Pulanglah. Hamba mohon diri, Kanjeng Sultan. Hamba mohon diri, Ki Gede. Ki Gede tidak beringsut dari tempatnya, meskipun Kanjeng Sultan sendiri bangkit berdiri ketika Sekarsari berjalan sambil berjongkok meninggalkan ruangan itu setelah menyembah. Ketika Sekarsari sampai di pintu ia pun sekali lagi menyembah sambil tersenyum. Baru kemudian Sekarsari bangkit berdiri meninggalkan pintu, sementara Kanjeng Sultan berdiri termangu-mangu. Baru sejenak kemudian Kanjeng Sultan itu teringat bahwa Ki Gede Pemanahan sedang menghadap. Sambil berpaling kepada Ki Gede, Kanjeng Sultan itu pun berkata, sayang sekali. Seorang perempuan secantik itu menjadi istri Harya Wisaka yang jahat. Bukankah begitu, Kakang Pemanahan? Hamba, Kanjeng Sultan, sahut Ki Gede Pemanahan. Kanjeng Sultan Hadiwijaya mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah ada sesuatu yang penting akan kau sampaikan, Kakang? Hamba, Kanjeng Sultan. Tentang apa?
Ki Gede Pemanahan pun mencoba menjelaskan apa yang telah disampaikan kepadanya oleh Ki Panengah. Tetapi nampaknya Kanjeng Sultan tidak begitu memperhatikannya. Setiap kali Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu merenung dan menerawang ke dalam angan-angannya. "Ampun Kanjeng Sultan," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. "Hamba ingin mohon titah Kanjeng Sultan tentang putra Kanjeng Sultan, Pangeran Benawa yang berada di padepokan itu. Apakah Kanjeng Sultan mengizinkan jika Pangeran Benawa ingin turun ke gelanggang untuk ikut serta bertanding melawan orang-orang dari padepokan Ki Ajar Wisesa Tunggal?" Tetapi jawab Kanjeng Sultan Hadiwijaya agak mengecewakan Ki Gede. Katanya, "Terserah kau saja, Kakang. Kau tentu cukup bijaksana untuk menilai apakah Benawa pantas turun ke gelanggang atau tidak. Hamba mohon pertimbangan Paduka." "Terserah saja kepada Kakang." Ki Gede Pemanahan tahu pasti apa yang sedang bergejolak di dada Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Karena itu, tidak ada gunanya jika ia berusaha mendesak agar Kanjeng Sultan itu sedikit bersungguh-sungguh menghadapi persoalan yang dibawanya. Karena itu, maka Ki Gede pun segera minta diri meninggalkan Kanjeng Sultan yang kemudian lebih banyak merenung itu. "Tentu Sekarsari yang telah menyebabkan Kanjeng Sultan tenggelam dalam dunia angan-angannya," berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya. "Perempuan itu selicin suaminya. Tetapi aku terlambat mencegahnya. Siapakah yang telah membawanya menghadap Kanjeng Sultan? Tetapi titah Sultan sudah terlanjur dijatuhkan. Sekarsari dapat mengunjungi suaminya di dalam bilik tahanannya asal mendapat izin langsung dari Kanjeng Sultan sendiri. Tidak ada yang dapat merubah keputusan itu kecuali Kanjeng Sultan sendiri," berkata Ki Gede kepada diri sendiri. Sebenarnya lah keputusan itu diambil ketika hati Kanjeng Sultan sedang kabur melihat kecantikan Sekarsari. Sebelumnya Kanjeng Sultan memang pernah melihat dan bertemu dengan perempuan itu. Tetapi Sekarsari tidak menunjukkan sikap seperti yang baru saja dilakukan. Ia pun tidak tersenyum-senyum selain menundukkan kepalanya dan bahkan agak lebih banyak berusaha menyembunyikan wajahnya. Tetapi dalam satu kepentingan yang khusus, Sekarsari sengaja menengadahkan wajahnya yang cantik, meredupkan matanya dan menghiasi bibirnya yang kemerah-merahan dengan senyuman yang sangat manis. Ki Gede Pemanahan memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Ki Gede Pemanahan bukannya tidak berusaha sama sekali. Ia telah mendatangi para petugas yang menjaga bilik tahanan Harya Wisaka dan memperingatkan agar mereka berhati-hati. Akan ada perintah bahwa istri Harya Wisaka diperkenankan menemui suaminya langsung dari Kanjeng Sultan, berkata Ki Gede Pemanahan. Karena itu berhati-hatilah. Baik, Ki Gede, jawab pemimpin prajurit yang bertugas jaga. Sampaikan peringatan ini kepada prajurit yang bertugas kemudian. Baik, Ki Gede, jawab pemimpin prajurit itu. Di hari berikutnya, Ki Gede justru telah memerlukan pergi ke hutan Jabung dengan beberapa orang pengawal. Kedatangannya agak mengejutkan Ki Panengah. Agaknya Kanjeng Sultan berkeberatan jika Pangeran Benawa turun ke gelanggang. Jika demikian, maka Ki Panengah akan mengalami kesulitan untuk mencegahnya. Biarlah Ki Gede berbicara langsung dengan Pangeran Benawa, berkata Ki Panengah di dalam hatinya. Tetapi ternyata Ki Gede tidak membawa perintah untuk membatalkan keinginan Pangeran Benawa untuk ikut bertanding melawan orang-orang dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Tetapi khusus kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, Ki Gede Pemanahan telah menceritakan keputusan Kanjeng Sultan tentang izin yang diberikan kepada Sekarsari untuk menengok suaminya. Harya Wisaka akan menjadi semakin keras kepala, berkata Ki Gede. Jika demikian, biar saja Harya Wisaka berada dalam tahanan sampai seumur hidupnya jika ia masih tetap dalam pendiriannya. Tetapi permintaan istrinya akan merambat dari sedikit ke sedikit lagi, dan selanjutnya. Jika Kanjeng Sultan sudah hanyut dan larut dalam kehangatan sikap Sekarsari yang nampaknya akan mengorbankan apa saja bagi suaminya, maka segala permintaan Sekarsari akan dipenuhinya. Tetapi tentu tidak dengan kebebasan Harya Wisaka. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan Kanjeng Sultan masih ingat bahwa Harya Wisaka itu seorang yang sangat berbahaya. Tetapi Harya Wisaka itu akan berbahaya bagi Kanjeng Sultan sendiri. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian. Tetapi Kanjeng Sultan sudah mulai tidak menghiraukan putranya. Ketika aku memberitahukan niat Pangeran Benawa untuk turun ke medan, Kanjeng Sultan menyerahkan keputusannya kepadaku.
Seakan-akan Kanjeng Sultan tidak sempat memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas putranya itu. Ki Panengah dan Ki Waskita saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Waskitalah yang bertanya. Menurut pendapat Ki Gede, aku akan minta Pangeran Benawa berhati-hati. Aku akan menyarankan kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, jika ingin menurunkan 5 orang di gelanggang, maka kelima orang itu tidak dibatasi dengan lawan masing-masing. Yang terjadi adalah 5 orang melawan 5 orang. Itu saja. Aku mengerti, Ki Gede. Pertarungan ini penting bagi kelangsungan padepokan ini. Jika kalian tidak berhasil, maka setiap orang akan segera berpaling dari padepokan yang kita harapkan akan dapat tumbuh subur di kemudian hari ini. Mereka akan segera memilih padepokan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Meskipun sebenarnya ukuran keberhasilan sebuah padepokan tidak hanya pada kemampuan olah kanuragan para pemimpinnya. Tetapi banyak sekali ilmu yang penting bagi sisi-sisi kehidupan yang lain daripada beradu kekerasan. Ya. Ki Gede. Nah, beritahu aku jika benar Ki Ajar Wisesa Tunggal datang, jika ada kesempatan. Kecuali jika mereka datang langsung menantang memasuki arena. Tetapi mereka tentu membawa saksi. Mereka ingin kemenangan mereka segera tersebar di seluruh Pajang. Ki Ajar Wisesa Tunggal pun akan segera membangun padepokannya menjadi lebih besar lagi. Ya, Ki Gede. Tetapi aku tidak yakin bahwa Ki Ajar akan jujur. Maksudku, apakah ia tidak akan minta bantuan dari perguruan lain? Kami sudah mempertimbangkan kemungkinan itu. Baiklah. Berhati-hatilah. Aku percaya kepada Ki Panengah dan Ki Waskita. Tetapi sekali lagi aku berpesan, agar kalian berlima terjun dalam satu kesatuan. Baik, Ki Gede. Kami akan menyaratkannya. Karena kekuatan sebuah perguruan itu juga dinilai dari keutuhannya. Bukan seorang-seorang. Baik, Ki Gede. Ki Gede pun tidak terlalu lama berada di hutan Jabung. Tetapi Ki Gede juga memerlukan melihat-lihat para prajurit yang bekerja membantu membangun padepokan itu. Ki Gede juga menyediakan waktu untuk berbicara dengan para cantrik dan para prajurit sebelum meninggalkan hutan Jabung. Ki Kriyadama telah bekerja keras, berkata Ki Gede ketika ia siap meninggalkan hutan Jabung. Sejauh dapat aku lakukan, Ki Gede. Ki Gede tertawa. Katanya, pembangunan ini mudah-mudahan memberikan pengalaman tersendiri kepada para cantrik. Kelak mereka akan dapat mengembangkannya sendiri padepokannya, meskipun masih harus selalu diawasi dan dituntun. Mereka cepat tanggap, Ki Gede. Beberapa orang telah mampu menangani kayu. Bahkan ada di antara mereka yang sudah sanggup menangani pekerjaan yang terhitung rumit. Syukurlah. Aku minta Ki Kriyadama menuntun mereka di bidang yang Ki Kriyadama kuasai. Namun Ki Waskita pun menyahut. Ki Kriyadama juga menguasai ilmu kanuragan, tidak kalah dari kami berdua. Ah, tentu tidak, Ki Gede. Aku memang pernah belajar. Tetapi guruku hanya menganjurkan agar aku memperhatikan tingkah laku binatang. Dari kancil sampai ke binatang buas. Tetapi yang lebih banyak aku perhatikan adalah seekor kera, karena masa remajaku, tetanggaku memelihara seekor kera yang terhitung besar. Ki Gede tertawa. Katanya, salah satu cabang perguruan yang akan dapat menghasilkan seorang yang berilmu tinggi dengan berbagai macam kemampuan olah tubuh. Yang kemudian dengan lancar aku tirukan, bukan tata gerak tubuhnya. Jadi apanya? Suaranya. Yang mendengarkan tertawa. Sementara Ki Kriyadama berkata selanjutnya. Karena itu, aku pandai menirukan bermacam suara binatang. Tetapi Ki Panengah cepat-cepat menyahut. Tidak hanya suaranya, Ki Gede. Ketika aku sempat memperhatikan Ki Kriyadama bertempur, ia mampu bergerak secepat kijang, setangkas kera dan segarang seekor harimau kumbang, tetapi sekuat dan setenang seekor banteng. Tetapi dengan serta-merta Ki Kriyadama pun menyahut. Katakan saja bahwa aku merupakan bagian dari hutan Jabung. Orang-orang yang mendengarkan kelakar itu pun tertawa semakin berkepanjangan. Namun kemudian, Ki Gede pun telah minta diri untuk kembali ke Pajang. Mudah-mudahan cepat selesai. Padepokan ini harus segera berkembang menjadi padepokan yang besar. Hutan Jabung yang luas itu masih akan dapat memberikan sebagian dari tubuhnya bagi padepokan kalian.
Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Gede pun telah naik ke punggung kudanya. Ada beberapa pesan khusus bagi Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, khususnya menghadapi orang-orang dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Jangan berbuat menurut kehendakmu sendiri. Kalian harus tunduk kepada perintah Ki Panengah dan Ki Waskita. Tetapi menurut pendengaranku, Ki Ajar Wisesa Tunggal itu seorang yang hanya mau menuruti kemauannya sendiri saja, Paman. Ya. Agaknya memang demikian. Kenapa kita tidak dapat berbuat hal yang sama? Bukankah kita bukan Ki Ajar Wisesa Tunggal? Pangeran Benawa mengerutkan dahinya. Tetapi ia pun terdiam. Sejenak kemudian, maka Ki Gede Pemanahan dan pengawalnya minta kepada Ki Panengah dan Ki Waskita agar mereka tidak membicarakan lebih dahulu tentang izin yang diberikan oleh Kangjeng Sultan kepada Sekarsari untuk menengok suaminya di dalam bilik tahanannya. Dalam pada itu, Ki Panengah dan Ki Waskita telah minta kepada Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi untuk berlatih lebih keras dari sebelumnya. Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama telah memberikan izin kepada mereka untuk lebih banyak berada di dalam sanggar daripada di tempat kerja mereka. Para cantrik pun telah mendengar tantangan dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal untuk membuat perbandingan ilmu, khususnya ilmu kanuragan. Dalam pada itu, secara khusus Paksi pun telah menemui Ki Panengah dan Ki Waskita bahwa menurut pengenalannya, salah seorang dari padepokan Ki Ajar Wisesa Tunggal telah bersikap tidak jujur. Meskipun Ki Semburuwangi semula hanya ingin menjajagi kemampuan Paksi, namun akhirnya, jika ia mampu maka ia tentu sudah membunuh Paksi atau membuatnya cacat seumur hidupnya. Aku mengerti maksudmu, Paksi, berkata Ki Panengah. Meskipun semula yang dimaksud oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal hanya sekedar penjajagan dan perbandingan ilmu dari kedua perguruan, namun yang terjadi akan dapat berbeda. Ya, Guru. Baiklah. Kita semua memang harus berhati-hati. Kita pun harus meningkatkan persiapan kita untuk menghadapinya. Ya, Guru. Namun dalam pada itu, maka Ki Panengah dan Ki Waskita pun kemudian telah sepakat untuk mengangkat sampai kepada puncak kemampuan bagi Paksi. Keduanya menyadari bahwa di antara kelima orang yang mungkin akan turun ke gelanggang, Paksilah yang paling lemah. Karena itu, maka agar tidak terjadi sesuatu atas Paksi, ia harus mendapat peningkatan seperlunya. Mudah-mudahan kita mempunyai waktu lebih dari 3 hari 3 malam, berkata Ki Panengah. Ya. Sedikitnya kita memerlukan waktu sepanjang itu untuk menempa Paksi sampai ke puncak. Untunglah bahwa tubuh dan jiwanya telah dipersiapkan dengan baik, sehingga pewarisan ilmu puncak itu tidak akan mengejutkannya. Baiklah, kita akan mencobanya. Jika dalam waktu 3 hari 3 malam orang-orang Ki Ajar itu datang, kita minta Ki Kriyadama untuk menggantikannya. Tetapi Ki Kriyadama bukan keluarga perguruan kita. Apa boleh buat? Tetapi sekarang ia merupakan keluarga besar kita di sini. Akhirnya Ki Panengah dan Ki Waskita memutuskan untuk mewariskan ilmu yang memiliki kekuatan yang sulit diimbangi. Hanya orang-orang berilmu sangat tinggi sajalah yang akan dapat menahan ilmu itu. Ilmu yang telah diolah dan dimatangkan oleh Ki Waskita dan Panengah khusus bagi Paksi Pamekas. Demikianlah, setelah berbicara dengan Paksi, dengan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, maka Paksi pun mulai memasuki sanggar dalam tempaan yang khusus. Selama 3 hari 3 malam, Paksi akan berlatih dengan mengerahkan segenap nalar budinya, tubuh dan jiwanya. Selama itu, maka Ki Panengah dan Ki Waskita telah menyerahkan pimpinan padepokan kepada Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa didampingi oleh Ki Kriyadama. Kau sudah mempelajarinya, Paksi, berkata Ki Panengah setelah mereka berada di dalam sanggar. Kau telah menguasai semua unsur-unsurnya. Yang harus dilakukan sekarang tinggal memadukannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan mempunyai kemampuan yang tinggi. Ya, Guru. Bukankah kau telah mempersiapkan lahir dan batinmu? Sudah, Guru. Baiklah. Kita akan segera mulai. Pusatkan segala nalar budimu. Jangan hiraukan apapun yang terjadi di luar sanggar. Jika kau gagal, maka kau harus mengulanginya lagi. 3 hari 3 malam. Ya, Guru. Lupakan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ya, Guru. Lupakan sikap ayahmu. Ya, Guru.
Lupakan apa saja. Ya, Guru. Lakukan dengan keutuhan jiwa dan ragamu, serta kebulatan tekadmu. Panjatkan doamu, agar usahamu untuk mewarisi ilmu ini dapat berlangsung dengan selamat dan berhasil baik. Ya, Guru. Demikianlah, maka Paksi pun mulai dengan penempaan diri selama 3 hari 3 malam untuk menguasai puncak ilmunya, yang sebenarnya unsur-unsurnya telah dimilikinya. Demikianlah, Ki Panengah dan Ki Waskita telah menuntun Paksi sehingga Paksi menemukan keutuhan ilmu yang disadapnya dari kedua orang gurunya. Sejak hari pertama, Paksi seakan-akan telah dihadapkan kembali pada unsur-unsur yang benar-benar telah dikuasainya. Namun seolah-olah Paksi telah bergerak dalam sebuah lingkaran yang berputar pada satu pusaran. Setiap kali ia bertemu kembali dengan apa yang telah dikenalnya. Namun Paksi seakan-akan bergerak semakin lama semakin tinggi. Unsur-unsur yang wujud wadatnya sama itu ternyata memiliki sifat dan makna yang semakin dalam dan semakin tinggi, sehingga akhirnya Paksi seakan-akan telah berputar di puncak sebuah pusaran. 3 hari 3 malam, Paksi terpisah dari dunia luar. Ia terpisah dari kawan-kawannya, dari padepokan yang sedang dibangun, dari hutan Jabung, dari tantangan Ki Ajar Wisesa Tunggal dan dari sikap ayahnya yang tidak dimengertinya. 3 hari Paksi ditempa lahir dan batinnya. Ia makan apa yang diberikan kepadanya oleh gurunya. Ia berhenti menempa diri jika gurunya memberinya isyarat kepadanya. Tetapi ia pun harus melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah guru-gurunya. Paksi yang sebelumnya telah diberitahu oleh gurunya, bahwa ia sudah tuntas dengan dasar ilmunya, kini Paksi telah menemukan kedalamannya. Karena itu, maka unsur-unsur gerak yang dikuasainya bobotnya seakan-akan telah berubah. Kedua gurunya yang menuntunnya tidak ragu-ragu lagi, bahwa kesiapan wadak dan batin Paksi telah cukup mapan. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah sampai pada saatnya untuk sampai pada puncak penguasaan ilmunya. Demikianlah, pada hari yang ketiga, sejak ia menapak di tengah-tengah sanggar, maka Paksi sudah diarahkan untuk mencapai puncak penguasaan ilmunya. Hari pun berjalan dengan lamban. Udara di sanggar terasa panas. Paksi dalam olah lakunya, telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Setapak demi setapak Paksi bagaikan memanjat tebing. Tangan dan kakinya harus mencengkam batu-batu padas yang tajam, sehingga terasa menjadi pedih. Keringatnya mengalir dari seluruh lubang-lubang kulit di tubuhnya, mengalir menitik membasahi lantai sanggar. Pada saat matahari mencapai puncak langit, maka Paksi pun telah sampai pada puncak lakunya. Dihentakannya segenap tenaganya yang masih tersisa. Ia tidak boleh gagal justru pada saat-saat terakhir. Sehingga pada saatnya, Paksi terasa kembali berada dalam pusaran yang mengangkatnya semakin tinggi. Kembali ia pada unsur-unsur gerak yang sudah dikenalinya dengan baik, tetapi dalam sifat dan makna yang lebih dalam, sehingga akhirnya, Paksi benar-benar telah berada di puncak. Akhirnya semuanya pun lenyap. Paksi telah terhempas berdiri di lantai sanggarnya. Disilangkannya tangannya di dadanya. Kaki kanannya ditariknya mundur setengah langkah sambil merendah pada lututnya. Namun kemudian Paksi pun meloncat maju sambil mengayunkan tangan kanannya menghantam sasaran. Ki Panengah dan Ki Waskita memang telah meletakkan sebongkah batu pada sebesar anak sapi di dalam sanggar itu sebelum Paksi memasuki sanggar itu 3 hari yang lalu. Sebongkah batu padas itulah yang kemudian menjadi sasaran ayunan tangannya. Akibatnya mengejutkan. Batu padas itu pun bagaikan meledak, pecah berserakan. Setelah pecahan-pecahan kecil yang menghambur itu runtuh dan terserak di lantai sanggar, Paksi pun menarik nafas dalam-dalam. Laku yang dijalaninya rasa-rasanya merupakan tataran yang berlanjut dari yang pernah dilakukan di dalam goa di balik air terjun bersama Ki Marta Brewok. Saat mata batinnya melihat dirinya sendiri menjalani laku, sehingga sampai pada puncak laku yang dijalaninya, saat Paksi melihat dirinya sendiri mengungkapkan inti kekuatan yang terangkum di dalam diri dan mengangkatnya ke permukaan. Kini segala sesuatunya telah ternyata. Ilmunya yang telah luluh di dalam dirinya, menyatu dengan wujud kewadagannya, sehingga menjadi satu kekuatan yang jarang ada duanya. Ketika Paksi menyadari sepenuhnya akan keberadaannya di dalam sanggar, maka ia melihat kedua orang gurunya berdiri di hadapannya sampai tersenyum. Dengan nada lembut Ki Waskita yang pernah dikenalnya dengan nama Ki Marta Brewok itu berkata, "Aku yakin bahwa kau akan dapat melakukannya pada waktunya."
Bahkan kau masih mempunyai waktu hampir setengah hari tersisa. Apa yang pernah kau lakukan di balik air terjun itu merupakan rintisan jalanmu ke puncak ilmu sekarang ini. Tetapi hati-hati dengan ilmumu ini. Ilmumu harus berarti bagi banyak orang. Bukan sebaliknya. Kau pun harus bersyukur bahwa kau mendapat kemampuan untuk mengungkapkan kekuatan dan tenaga yang ada di dalam dirimu dengan laku yang berat. Paksi menundukkan kepalanya. Ia mulai merasa bahwa tubuhnya sangat letih dan bahkan kekuatannya seakan-akan telah terkuras habis. Agaknya kedua gurunya menyadari akan keadaan itu. Karena itu, maka katanya, beristirahatlah. Lepaskan segala ketegangan. Kemudian duduklah di lincak bambu itu. Paksi pun masih melakukan beberapa gerak lagi untuk melepaskan ketegangan dengan mengendurkannya. Kemudian ia pun melangkah gontai ke lincak bambu panjang di pinggir sanggar itu. Kau telah selesai menjalani laku, Paksi. Sudah lama kau dipersiapkan untuk melakukannya. Agaknya hubungan yang buruk dengan perguruan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal telah mendorong agar kau lebih cepat melakukannya. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, Guru, suaranya terdengar dalam sekali. Kau telah menguasai ilmu yang kami sebut guntur geni. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia berkata, terima kasih, Guru. Semoga ilmumu berguna bagi banyak orang. Paksi tidak menyahut. Namun sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam untuk melonggarkan nafasnya. Bersiaplah. Kita akan keluar dari sanggar ini. Selama 3 hari 3 malam kita berada di dalam sanggar tanpa gangguan apapun juga. Agaknya Ki Ajar Tunggal Wisesa memang masih belum datang. Paksi mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun berdesis. Bagaimana jika ia sudah datang dan kita masih terkungkung di sanggar ini? Aku sudah berpesan, jika Ki Ajar Wisesa Tunggal datang, Raden Sutawijaya akan memanggil aku dan Ki Waskita. Kau memang akan tetap berada di sanggar agar kau tidak gagal dalam laku yang sedang kau jalani. Lalu siapakah orang kelima yang akan turun ke gelanggang? Bukankah ada Ki Kriyadama? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi menurut pertimbangannya, Ki Kriyadama bukanlah orang perguruannya. Namun pada saat itu Ki Kriyadama memang sedang sibuk bekerja untuk membangun sebuah padepokan bagi perguruannya. Bahkan ketika Ki Panengah dan Ki Waskita akan memasuki sanggar, Ki Kriyadama diminta untuk mengamati kepemimpinan Raden Sutawijaya. Beberapa saat kemudian, Ki Panengah, Ki Waskita dan Paksi pun keluar dari sanggar. Orang-orang yang pertama-tama melihat mereka, segera mendekat. Mereka melihat Paksi yang pucat dan lemah. Tetapi nampak wajahnya berseri. Apakah Paksi berhasil? Bertanya seorang di antara para cantrik. Ya. Ki Panengahlah yang menjawab. Paksi telah berhasil. Kapan giliran kami, Guru? Bertanya seorang yang berambut keriting. Ki Panengah tersenyum. Katanya, baru berapa bulan kau berguru? Jika kau sudah berguru berbilang tahun sebagaimana Paksi, serta wadak dan jiwamu sudah benar-benar siap, maka kau akan segera menjalani laku sebagaimana dijalani oleh Paksi. Cantrik itu pun tertawa. Ia sadar bahwa sebelumnya ia memang tidak bersungguh-sungguh sebagaimana banyak kawan-kawannya. Tetapi kemudian ia telah bersungguh-sungguh berguru kepada Ki Panengah dan Ki Waskita. Pada satu saat, aku pun akan menjalani laku seperti Paksi, berkata cantrik itu di dalam hatinya. Demikianlah, maka Paksi pun segera dikerumuni oleh kawan-kawannya, para cantrik yang meninggalkan pekerjaan mereka. Yang terjadi pada Paksi telah mendorong mereka untuk berbuat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Paksi. Mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan menguasai ilmu. Karena yang penting bagi mereka adalah pewarisan ilmu itu. Bukan keberadaan mereka di padepokan. Di sisa hari itu, Paksi pun kemudian telah mandi keramas dengan abu merang. Ternyata bukan saja tubuhnya, tetapi rambutnya pun menjadi kotor. Sedangkan kedua gurunya pun mengatakan bahwa mandi keramas yang dilakukan itu adalah lambang tekad Paksi untuk membersihkan dirinya dari kotoran yang melekat di semua bagian tubuh dan jiwanya. Di hari berikutnya, tubuh Paksi telah menjadi segar kembali. Kekuatannya bukan saja terasa pulih, namun dalam keadaan khusus kekuatannya memang seakan-akan menjadi berlipat-lipat.
Seperti yang dikatakan oleh gurunya, maka Paksi pun merasa dibebani tanggung jawab yang lebih besar bukan saja untuk membangun padepokannya, tetapi juga tatanan kehidupan. Namun dengan demikian, Paksi merasakan satu kehidupan yang lebih hangat di bawah perlindungan sayap-sayap yang tidak terkuakkan oleh kekuatan apapun. Sayap-sayap Maha Penciptanya. Tetapi dengan demikian, Paksi pun juga harus mengembangkan sayap-sayap kecilnya, untuk melindungi kehidupan yang lebih kecil lagi dari kekecilannya. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya menanggapi keberhasilan Paksi dengan gembira. Tetapi seperti biasanya Pangeran Benawa sering mempunyai gagasan yang lain dari kawan-kawannya. Ketika Paksi sudah nampak segar kembali, maka tiba-tiba saja Pangeran Benawa itu pun berkata, "Paksi, kau dengar gurauan Ki Kriyadama itu?" "Ya. Sangat menarik, kan?" "Maksud Pangeran?" "Jika ada waktu luang, kita pergi ke hutan. Kita melihat tingkah laku binatang-binatang liar di hutan. Dari tikus, kancil, kera, harimau yang berjenis-jenis, banteng dan apa saja." "Lalu?" Yang menyahut adalah Raden Sutawijaya. "Lalu kita pun dapat menyebut diri kita bagian dari hutan Jabung seperti Ki Kriyadama, begitu?" Pangeran Benawa tertawa. Paksi pun tertawa pula. Namun Paksi pun kemudian berdesis. "Bukankah Raden Sutawijaya pernah menjalani laku di tengah-tengah hutan sampai 8 hari?" "Dari mana kau tahu?" bertanya Raden Sutawijaya. "Ki Panengah yang mengatakannya." Raden Sutawijaya menjalani laku bersama seorang anak muda yang Ki Panengah tidak tahu namanya. "Aku tahu, tetapi Kakang Mas tidak pernah mengajak aku." Raden Sutawijaya tertawa. Katanya, "Baiklah. Aku akan ikut kalian jika kalian akan mempergunakan waktu luang untuk melihat-lihat isi dari jantung hutan Jabung. Kita akan berbicara dengan Ki Panengah. Jika Ki Ajar Wisesa Tunggal datang, bukankah kita tidak akan tinggal di hutan sampai berhari-hari? Jika kita pergi ke hutan, setiap kali tidak akan lebih dari 1 hari. Tetapi tentu saja tidak hanya sekali." Raden Sutawijaya tertawa. Tetapi ia tahu bahwa gagasan itu tidak lebih dari satu permainan untuk melewatkan kejenuhan Pangeran Benawa dengan kesibukan sehari-hari yang hampir sama. Tidur, bangun, meningkatkan daya tahan tubuh dan latihan-latihan khusus, bekerja, beristirahat, makan, latihan lagi dan seterusnya. Agaknya Pangeran Benawa yang terbiasa tidak terkungkung dalam satu putaran kerja yang senada menjadi jenuh. Ternyata Ki Panengah dan Ki Waskita tidak berkeberatan. Tetapi dengan pesan bahwa mereka tidak berburu binatang hutan. Binatang-binatang itu kelak akan menjadi tetangga kita. Jangan sakiti hati mereka, pesan Ki Panengah. "Tidak, Guru. Kami datang tidak untuk bermusuhan dengan isi hutan itu. Jaga diri dari patukan ular. Binatang yang sulit untuk diajak bersahabat serta pendendam. Jangan lupa telan butiran obat untuk melawan bisa sebelum kalian memasuki hutan. Bukan saja ular, tetapi kakek laba-laba, dan beberapa jenis kumbang berbisa." "Kenapa kakek laba-laba, Guru?" bertanya Pangeran Benawa. Raden Sutawijaya tertawa. Pertanyaan itu memang wajar sekali. Sementara Ki Panengah pun menjawab. "Laba-laba yang bulunya agak aneh. Sebagian bulu-bulunya berwarna putih seperti uban, sedang yang lain coklat gelap. Seperti berewok Ki Waskita," sahut Raden Sutawijaya. Ki Waskita tertawa. Namun Pangeran Benawa berkata, "Uban Ki Waskita tumbuh terlalu cepat. Di lereng Gunung Merapi berewoknya masih hitam legam." Ki Waskita masih saja tertawa. Tetapi tidak menjawab. Sambil menunggu kedatangan Ki Ajar Wisesa Tunggal, maka Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi pun sering memasuki hutan Jabung yang lebat. Ketika ada di antara para cantrik yang ingin ikut bersama mereka, Ki Panengah dan Ki Waskita menyatakan keberatannya. "Sangat berbahaya bagi kalian," berkata Ki Panengah. Para cantrik itu pun tidak memaksa. Mereka merasa bahwa kemampuan dan ketampilan mereka masih sangat terbatas. Hari-hari pun telah dijalani dengan kerja dan belajar di hutan Jabung. Sementara itu, di Istana Pajang, Sekarsari menjadi semakin sering menghadap Kanjeng Sultan. Bahkan kemudian meskipun Sekarsari tidak akan pergi menengok Harya Wisaka, ia pun telah menghadap pula, sekedar memberitahukan bahwa hari itu ia tidak ingin pergi ke bilik tahanan suaminya.
Jangan terlalu sering, berkata Kanjeng Sultan. Hamba, Kanjeng Sultan. Rasa-rasanya hamba sudah menjadi jenuh pergi ke bilik tahanan Kakang Mas Haryawisaka. Karena itu, kau tidak perlu membuang-buang waktumu untuk menengoknya. Dengan demikian, hamba juga tidak terlalu sering mengganggu Paduka. Tidak. Aku tidak merasa terganggu. Kau boleh datang kapan saja menghadap. Bahkan daripada kau pergi ke bilik tahanan, lebih baik berada di sini. Tetapi bukankah Paduka terlalu sibuk dengan urusan pemerintahan? Kanjeng Sultan tertawa. Katanya, aku adalah seorang raja. Banyak orang yang membantuku menjalankan pemerintahan. Tetapi bukankah segala kebijaksanaan dari Paduka pula asalnya? Para pembantu Paduka tidak akan dapat melakukan tugas mereka sekehendak hati mereka sendiri. Ya. Tetapi bukankah menggariskan kebijaksanaan tidak harus dilakukan setiap hari? Hanya para pembantu yang bodoh sajalah yang setiap hari? Hanya para pembantu yang bodoh sajalah yang setiap hari menunggu perintah. Tetapi para pembantu yang cerdik akan memanfaatkan tugas-tugasnya untuk kepentingan diri sendiri. Kanjeng Sultan tertawa. Katanya, tidak. Tidak ada seorang pun dari para pembantuku yang berbuat seperti itu. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi Sekarsari tersenyum. Katanya, Paduka yakin, Kanjeng Sultan, jika ada 1-2 orang yang menyalahgunakan kedudukannya, bukankah itu wajar? 1 atau 2 orang dari puluhan bahkan ratusan orang yang setia kepadaku. Bagaimana jika angka itu terbalik? Maksudmu? Puluhan bahkan ratusan orang itulah yang telah menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya, sedangkan hanya 2 atau 3 orang sajalah yang setia kepada Paduka dan tidak menyalahgunakan kedudukannya? Kanjeng Sultan bahkan tertawa. Katanya, kau pandai juga bergurau Sekarsari. Sekarsari pun tertawa. Tetapi ia pun kemudian berkata, Kanjeng Sultan, hamba ingin bertanya, apakah para petugas di penjara itu dapat disebut menyalahgunakan kedudukannya atau tidak? Maksudmu, wajah Kanjeng Sultan berkerut. Jika aku datang menengok Kakang Mas Haryawisaka, wajah-wajah mereka jadi nampak lain. Mereka tertawa-tawa tanpa sebab. Mereka bertanya-tanya dengan kata-kata miring yang tidak pantas. Bahkan ada yang telah berani menyentuh tubuh hamba. Tanggapan Kanjeng Sultan adalah di luar dugaan Sekarsari. Sambil menghentakkan tangannya Kanjeng Sultan Hadiwijaya menggeram. Tunjukkan kepadaku prajurit yang telah berani menyentuh tubuhmu. Aku akan memerintahkan hari ini juga memancung kepalanya di alun-alun. Sedangkan yang lain harus dihukum betek seperti binatang juga di alun-alun agar orang-orang Pajang dapat melihat prajurit-prajurit Pajang yang bertabiat seperti binatang. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.